Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu kabar gembira yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu honorer Senair. Ini terutama Bapak Ibu honorer kategori 2 dan Bapak Ibu honorer non-kategori yang masa kerjanya sudah lama mengabdi di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Pada hari ini, honorer kategori 2 bertemu dengan Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas, dan hasil pertemuan tersebut bersifat positif terhadap impian honorer jadi ASN 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa isi ringkas dari pertemuan honorer kategori 2 ini kepada Menpan RB? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Honor kedua, tenaga teknis administrasi bertemu Menpan RB, ada kabar menggembirakan. Jadi ingat Bapak Ibu ya, ada kabar menggembirakan. Nah, sedikit saya beri pemahaman bahwa ini bukan hanya honorer K2 tenaga teknis Bapak Ibu ya, tetapi pada dasarnya adalah semua honorer K2 dan honorer non K2 yang sudah lama mengabdi. Tetapi pertemuan kali ini diwakili oleh honorer kategori 2 tenaga teknis. Langsung bertemu dengan Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Ikuti terus informasi ini. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer, di mana honorer kategori 2 tenaga teknis administrasi bertemu langsung dengan Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Pertemuan yang terjadi sesuai rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada hari Senin 10 April 2023. Itu cukup melegakan honorer kategori 2 tenaga teknis administrasi karena memang hasilnya pada pertemuan ini adalah bersifat positif dan berpihak kepada impian honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Itu isi ringkas dari pertemuan tersebut. Di sini ada satu informasinya lagi bahwa Dewan Pembina Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia FHK2 TAI Nurbaiti mengungkapkan bahwa mereka memang sudah menunggu lama pertemuan dengan Menpan RB itu. Walaupun bukan dalam agenda tersendiri, tetapi pertemuan dengan Menteri Anas itu membawa dampak positif. Jadi cukup ditegaskan di sini Bapak Ibu ya, bahwa pertemuan honorer kategori 2 tenaga teknis administrasi ini dengan Menpan RB cukup membawa positif. Jadi ini benar-benar ada harapan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, terutama kategori 2 dan Bapak Ibu honorer yang sudah mengabdi lama di negeri ini, ada titik harapan untuk bisa bernapas lega, kemungkinan bisa diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun CPNS. Jadi pada pertemuan tersebut, berdiskusi langsung dengan Pak Menpan RB, dalam hal ini Abdullah Azwar Anas, adalah hal yang luar biasa. Karena biasa hanya melihat pernyataan beliau di media. Tetapi untuk kali ini langsung pernyataan Menpan RB disampaikan kepada honorer kategori 2 tenaga teknis pada 10 April 2023 tahun ini. Ini ujar Bu Nur, sapaan akrab pejuang honorer kategori 2 ini kepada jpnn.com pada hari ini Selasa 11 April 2023. Sungguh luar biasa Bapak Ibu ya, karena memang langsung bertemu dengan Menpan RB dan Menpan RB menyampaikan sesuatu harapan yang benar-benar harapan untuk merubah nasib honorer ini menjadi ASN. Itulah kerinduan para honorer supaya menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini.
Semoga hal ini dapat tercapai dalam waktu yang cepat, karena memang itu adalah satu agenda yang dibahas pada pertemuan ini. Nur mengapresiasi niat baik Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang tengah mencarikan solusi penyelesaian honorer yang sudah masuk dalam pendataan tenaga non-aparatur sipil negara tahun 2022 yang lalu. Jadi, dengan demikian Bapak Ibu berarti benar-benar pemerintah melalui Menpan RB punya niat baik untuk memperbaiki, untuk meningkatkan status honorer ini menjadi ASN. Dalam pertemuan itu juga secara khusus Ibu Nur memohon kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas untuk konsentrasi pada tenaga administrasi, khususnya honorer kategori 2. Mereka merupakan kelompok honorer dengan pengabdian minimal 18 tahun, tetapi sampai saat ini belum jelas nasibnya. Jadi ini adalah pembicaraan khusus juga Bu Nur dengan Menpan RB supaya Menteri Pan RB memikirkan benar-benar nasib honorer kategori 2 ini. Menurut Nur, Menteri Anas sempat kaget jenis honorer tenaga administrasi itu apa. Karena yang diketahui hanya guru dan kesehatan. Ditanya seperti itu, Nur pun mencontohkan langsung tenaga administrasi baik di kelurahan maupun kecamatan, Pamdal dari Dinas Kebersihan dan lainnya. Jadi itu adalah contoh yang disampaikan oleh Nur kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas terkait dengan honorer kategori 2 tenaga teknis administrasi. Katanya, saya tunjukkan kepada Pak Menteri, ini loh honorer administrasi itu. Mereka ada dan menjadi garda terdepan di pemerintahan. Tanpa mereka birokrasi di daerah akan pincang tuturnya. Dari fakta-fakta yang disodorkan Nur, Menteri Anas pun jadi bertanya-tanya selama ini, formasi tenaga teknis yang diberikan pemerintah itu yang mana. Jadi cukup jelas dengan apa yang telah disampaikan oleh Bu Nur kepada Menpan RB, apa yang sebenarnya itu tenaga teknis administrasi. Jadi ada kejelasan kepada Menpan RB, sehingga menanggapi serius apa yang disampaikan oleh honorer kategori 2 ini kepada Menpan RB. Menteri Anas kemudian mengarahkan Nur dan honorer kategori 2 tenaga teknis berdiskusi dengan salah satu pejabat Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Aba Subagia. Itu adalah salah satu pejabat Kemenpan RB. Jadi Pak Menteri mengarahkan kepada Pak Aba karena memang langsung menangani penyelesaian honorer yang akan datang. Jadi cukup spesifik pertemuannya benar-benar diarahkan kepada bidang yang menangani honorer ini ke depan. Jadi Pak Menteri Anas benar-benar ramah, ya. Pak Menpan RB ramah, humble, dan mau mendengarkan curhatan honorer. Semoga beliau konsisten dengan ucapannya yang berjanji akan segera mengeluarkan regulasi penyelesaian honorer sebelum November 2023, ucapnya. Jadi ini adalah satu kerinduan terkait dengan penghapusan honorer 28 November 2023, maka sebelum itu harapan honorer kategori 2 supaya pemerintah melalui Menpan RB menerbitkan regulasi baru terkait dengan nasib honorer. Yang melegakan Nur dan kawan-kawannya, Menteri Anas menegaskan keberadaan honorer masih sangat diperlukan. Apalagi ada arahan Presiden Jokowi untuk mencarikan solusi penyelesaian permasalahan honorer ini. Jadi, Bu Nur berharap ini menjadi kado istimewa buat honorer kategori 2, khususnya administrasi. Karena memang untuk pertemuan kali ini dengan Menpan RB diwakili oleh honorer kategori 2 bidang administrasi. Tetapi bukan berarti mengabaikan honorer kategori 2 dan honorer yang lain di bidang masing-masing. Jadi ini adalah satu ajakan kepada Bu Nur supaya semua mengawal, jadi mengajak semua kawan-kawan mari kawal bersama regulasi penyelesaian honorer yang tidak lama lagi akan ditetapkan oleh Menpan RB. Jadi dalam hal ini mau dan akan ditetapkan oleh pemerintah melalui Menpan RB Pungkas Nur Baiti. Jadi itulah informasi terkini Bapak Ibu, ringkasan dari pertemuan honor kategori 2 tenaga teknis kepada pemerintah melalui Menpan RB
yang mana Menpan RB mengarahkan langsung kepada yang menangani honorer ke depan adalah salah satu pejabat Kemenpan RB adalah Bapak Aba Subagia. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga informasi ini benar-benar menjadi kenyataan ke depan supaya honorer kategori ini bisa terangkat menjadi ASN baik P3K maupun CPNS 2023. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.